Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andrika Rizal dalam Mas Guru Papua Channel. Oke, sebelum kita lanjutkan, kami ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada rekan-rekan sesama umat Muslim dan kepada seluruh penonton, baik yang beragama Muslim maupun non-Muslim. Kami mohon maaf jika selama kami tayangkan video-video ini mungkin ada hal yang secara sadar maupun tidak sadar kami mungkin pernah menyinggung rekan-rekan semuanya, ya. Oke, selanjutnya kami juga mohon maaf karena sudah hampir 2 minggu tidak ada updatean video terbaru karena memang kami fokus melaksanakan apa yang seharusnya kami laksanakan di lingkungan sekitar kami ya, di mana akhir bulan puasa kemarin, kami kontribusi dalam tim zakat, kemudian ada peringatan Idul Fitri juga, dan masuk ke sekolah, jadi banyak sekali aktivitasnya ya. Jadi mohon untuk dimaklumi. Oke, teman-teman sekalian, jadi pada video ini kita akan membahas tentang salah satu fitur yang ada di Canva yang kami rasa ini cukup menarik untuk dibahas. Nah, apa itu? Nah, namun sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman ya untuk senantiasa mendukung channel kami dan selalu memberikan semangat dengan adanya teman-teman melakukan hal tersebut ya, agar kami juga semangat untuk selalu menyediakan konten-konten ataupun video-video terbaru. Oke ya, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan intro saja terlebih dahulu. Oke, teman-teman sekalian ya, jadi video yang berkaitan dengan Canva ini dan akan kita bahas salah satu fitur ini akan kami bagi ke dalam beberapa partisi ya, ke dalam beberapa bagian. Artinya supaya videonya ini tidak terlalu panjang karena kami pribadi merasa bahwasannya ini akan cukup memakan waktu yang cukup panjang jika ingin apa ya, menampilkan sampai selesai gitu ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang akan kita bahas ya? Nah, pada video pertama ini kita hanya ingin memperlihatkan saja hasil jadinya seperti apa ya. Mungkin di sini sudah terlihat. Nah, jadi di sini kita akan membuat satu website teman-teman ya. Jadi di Canva ini, di dalam update terbaru daripada Canva ini, kita sudah bisa membuat website. Kalau yang sebelumnya itu kita hanya bisa buat apa ya, buat desain seolah-olah seperti web dan kemudian kita kan bagikan situs web, lalu kita pilih tampilannya gitu kan. Nah, tapi saat ini tidak, ini pure adalah murni seolah-olah kita buat websitenya betulan ya. Dan di sini cukup mudah sekali karena kita tidak perlu bahasa pemrograman dan lain-lain dan bisa kita maksimalkan tampilannya ya. Jadi ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, untuk membuatnya juga cukup mudah dan cepat. Untuk saya membuat ini saja ini tidak sampai 1 hari ya, tidak sampai 1 hari. Jadi di sela-sela waktu 1 hari ini saya buat gitu ya sampai jadilah satu halaman secara keseluruhan ini. Nah, kita akan preview saja, nanti pada, video berikutnya kami akan ajarkan step by step bagaimana cara untuk membuat setiap, apa ya, setiap desain ataupun setiap halaman website yang dapat kita gunakan nantinya ya. Jadi tombol-tombol di sini semua akan kita, dapat gunakan ya. Di sini kita preview saja dulu teman-teman. Ya, ini cukup menarik karena biasanya untuk membuat website itu kan, kita cenderung menggunakan apa ya, Google Site, kemudian Blogger, WordPress, dan lain-lain ya, kalau mau gratisan. Nah, ini juga gratisan, 100% gratis dan, kita mendapatkan domain yang menurut saya juga, cukup menarik untuk kita bahas nantinya ya. Oke, ini adalah previewnya teman-teman ya. Ini desain yang saya buat, mohon maaf ini jaringannya agak sedikit lambat ya. Nah, jaringan agak sedikit lambat, jadi dia loading-nya juga agak sedikit lambat gitu ya. Bentar. Oke, ini luar biasa lambat ini ya. Nah, ini belum belum muncul. Nah,
Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali lagi ini jaringannya benar-benar lambat sekali karena di sini kalau sudah malam biasanya memang, jaringannya mulai lambat gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah tampilan desain web yang saya sudah buat dan nanti bisa kita publikasikan ya ke situs webnya ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada sosial media yang sudah saya sediakan ikon-ikonnya, ini adalah aset Canva semua teman-teman ya, dan ini gratis 100% ya, gratis 100%. Nah, kalau misalnya kita klik ini, ya saya contohkan aja, saya klik, nah oke kita tunggu sebentar. Nah, ketika kita klik teman-teman, maka dia akan langsung terarah ke dalam, apa ya, akun akun media sosialnya kita ya. Jadi seperti ini langsung terarah ya, tidak usah saya perlihatkan. Nah, ini langsung terarah. Jadi setiap ikon ini kalau diklik itu langsung masuk ke dalam apa yang kita inginkan. Jadi mirip persis dengan apa yang ada di website-website pada umumnya, teman-teman, gitu ya. Nah, seperti tombol ini hubungi kami ini juga ya, ini bisa langsung terarah. Kemudian, nah ini untuk menu-menu ini sengaja belum saya arahkan, teman-teman. Ini belum saya arahkan karena memang kita hanya preview saja dulu di sini ya, kita hanya preview. Nanti kita akan arahkan sekaligus dengan, kita step by step ya, per setiap bagian kita akan mulai desain sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, di sini kita hanya preview saja. Nah, bisa dilihat seperti ini tampilannya ya. Nah, menariknya di sini teman-teman adalah kita tahu bahwa Canva itu tersedia fitur animasi ya. Jadi bisa mirip seperti ini ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini cukup menarik ya. Cukup menarik teman-teman. Karena biasanya jika kita ingin membuat website itu ya mau tidak mau kita di WordPress, Blogger, Google Site dan lain-lain ya yang biasanya, teman-teman gunakan atau bahkan yang mungkin sudah mahir ya, itu bahkan langsung menggunakan bahasa pemrograman. Sedangkan di sini tidak teman-teman ya, di sini cuma drag drop saja berdasarkan setiap aset yang ada di dalam, fitur Canva ini teman-teman, gitu. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, oke, terakhir yang akan kita preview-kan yang kenapa kami katakan ini cukup menarik teman-teman, karena hasil desain website yang sudah kita buat, itu dapat kita publikasikan situs web kita. Tidak hanya sekedar dipublikasikan biasa saja teman-teman ya, tapi teman-teman bisa lihat di sini, ukurannya bisa kita atur apakah nanti akan menyesuaikan dengan ukuran, ponsel HP kita ataukah tidak gitu ya. Jadi bisa langsung, apa ya namanya ya, saya lupa, pokoknya dia langsung menyesuaikan antara tampilan laptop dan HP, jadi langsung disesuaikan, nggak perlu diatur-atur lagi gitu. Nah, kemudian di sini ini nanti akan kita bahas ya, kalau saya sih tidak usah pakai saja, nggak penting ya. Nah, kemudian di sini, nah ini yang bisa kita, cukup menarik. Di sini kita bisa gunakan, satu URL situs kita ya, yang kita inginkan teman-teman. Nah, seperti ini contohnya, masgurupapua.mycanva.site ya, misalnya seperti ini. Nah, ini, mohon maaf saja kalau teman-teman update sekarang atau kunjungi web ini tidak akan bisa terarah ke sini dulu teman-teman, karena memang belum saya publikasikan ya. Kenapa? Ya karena memang belum jadi gitu. Nah, ini pun bisa teman-teman gunakan domain custom ya, maksudnya gunakan domain custom ini apa? Kalau misalnya teman-teman sudah punya website sendiri yang ada alamatnya ya, misalnya saja www ya, www.masgurupapua.com misalnya seperti itu, gitu ya. Nah, di sini ada keterangan ya, desain kami kunci sejenak sementara situs web dalam proses publikasi ya. Jadi ini langsung ini ya, langsung dipublikasikan gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan di sini, jadi bisa kita gunakan domain custom, jadi kayak gitu. Ya www.masgurupapua.com atau .org gitu ya, itu domain namanya teman-teman.
Bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu ya ya sudah, itu berarti teman-teman hebat gitu ya. Nah, di sini menariknya juga teman-teman, untuk pengaturan publikasi kita, kita bisa, berikan ya. Jadi nanti ini kan kenapa muncul di halaman tab ini muncullah landing page, karena memang di sini saya berikan landing page. Tapi nanti ketika kita sudah ready ya, nanti di akhir kita akan ganti namanya menjadi official web Mas Guru Papua misalnya gitu ya. Nah, di sini menariknya adalah kita bisa jabarkan deskripsi, website kita ya. Jadi, ketika kita share itu deskripsinya juga bakalan kelihatan. Nah, di sini ada lagi yang menarik teman-teman. Nah, di sini menarik, perlindungan kata sandi dinonaktifkan. Jadi gini, ketika ini kita aktifkan, maka website ini, halaman website ini ketika nanti dikunjungi oleh orang, ini orang itu harus memasukkan, kata sandinya dulu, ya. Jadi, fitur ini yang dulu kami pernah pakai itu di WordPress, WordPress itu menyediakan fitur itu gitu. Jadi dia harus, apa ya, memasukkan kata sandi dulu. Jadi ini juga bisa teman-teman, ini cukup menarik ya. Nah kemudian, pada menu pilihan yang kedua ya. Nah, visibilitas mesin pencari dinonaktifkan. Nah, jadi kalau dia, kita aktifkan, maka mesin pencari Google itu dia akan bisa menemukan menemukan halaman website kita. Nah, makanya di sini kenapa saya belum centang juga karena, memang ini belum jadi ya, belum jadi. Kalau sudah jadi, kita aktifkan saja supaya di pencarian Google itu bisa ketemu juga website kita ini, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir di sini pratinjau tautan dinonaktifkan. Nah, pilih tampilan tautan saat dibagikan di platform. Nah, di sini juga belum, apa ya, belum saya aktifkan, nanti akan kita lihat apakah kita akan bisa, butuh untuk aktifkan atau tidak gitu. Nah, itu teman-teman ya, jadi itulah yang membuat saya, cukup tertarik untuk, apa ya, mengeksplor lagi tentang Canva ini dalam hal pembuatan website teman-teman ya. Nah, apakah teman-teman tertarik untuk bisa membuat website ini ya? Silakan, subscribe, like ya, jangan lupa aktifkan notifikasinya. Jadi supaya ketika video ini nanti muncul lagi, teman-teman tidak ketinggalan ya. Oke itu saja, sampai jumpa pada video berikutnya. Kita akan mulai video berikutnya itu dengan bagaimana bisa mendesain webnya itu seperti ini teman-teman ya. Oke itu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.